Selamat datang, saya Esti. Melanjutkan kisah sebelumnya, kali ini saya akan membahas Menelaus atau Menelaos, yaitu Raja Sparta yang istrinya dicuri Paris. Menelaos adalah putra Raja Atreus dari Mykenae. Raja Atreus berseteru dengan saudaranya yaitu Thyestes memperebutkan tahta Mykenae. Atreus dikenal sebagai raja yang jahat. Konon Atreus membunuh anak-anak Thyestes dan memasaknya. Thyestes akhirnya memenangkan tahta itu setelah anaknya membunuh Atreus. Menelaus muda dan kakaknya, Agamemnon, kemudian berlindung pada Raja Tyndareus di Sparta. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka merebut kembali tahta ayah mereka, dibantu oleh Tyndareus. Sebagai anak tertua, maka Agamemnon kemudian duduk di tahta Mykenae. Mykenae adalah sebuah nama tempat di sebelah selatan Yunani. Orang-orang Mykenae dikenal dengan sebutan bangsa Akia. Sekutu bangsa Mykenae adalah Sparta. Tyndareus, Raja Sparta, adalah ayah tiri dari Helen. Helen adalah anak Leda, permaisuri Tyndareus, dengan Zeus. Di dalam syair Iliad karya Homeros, Helen dikatakan sebagai wanita tercantik di dunia. Para raja dan pangeran Yunani berdatangan ingin meminangnya. Mereka datang dengan membawa berbagai hadiah, namun Tyndareus tidak mau menerima hadiah-hadiah itu. Ia takut bila salah satu dari mereka terpilih, maka akan menimbulkan keributan. Atas saran dari Odysseus, semua pelamar diharuskan bersumpah tidak akan memusuhi suami Helen yang nanti akan terpilih. Mereka juga diharuskan untuk membantu bila ada yang mengusik pernikahan Helen. Odysseus, Raja Ithaka, sebenarnya merupakan salah satu pelamar Helen. Namun kemudian ia memilih sepupu Helen yaitu Penelope. Odysseus berpikir Helen yang cantik ini hanya akan membawanya pada kesulitan. Maka ia kemudian lebih tertarik pada Penelope yang pintar. Masing-masing pelamar mengucapkan sumpah Tyndareus dengan janji suci, dan sumpah itu terikat ketika Tyndareus mengorbankan seekor kuda. Setelah diundi, terpilihlah Menelaos. Ada yang berpendapat Menelaos dipilih karena Tyndareus sudah mengenal Menelaos sejak kecil. Waktu berlalu, Helena dan Menelaos pun sudah memiliki anak yaitu Hermione. Ketika Hermione atau Hermione berumur 9 tahun, datanglah Paris dan menjadi tamu Menelaos. Kemudian Dewi Aphrodite membuat Menelaos pergi karena Krateus pamannya meninggal. Aphrodite menyuruh Eros menembakkan panah cinta kepada Helen sehingga Helen jatuh hati pada Paris. Kemudian Paris membawa Helen keluar dari Sparta. Pasukan Paris juga menjarah emas, perak, dan permata Sparta. Dewi Hera yang masih marah pada Paris karena Paris memberikan apel emas pada Aphrodite, mengirimkan badai besar yang mengganggu pelayaran Paris, sehingga Paris dan Helen terdampar di Mesir. Berita perampokan dan penculikan Helen terkirim cepat kepada Menelaos. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Menelaos. Marah, sudah pasti. Menelaos juga pasti merasa terhianati, terhina, dan sakit hati. Apalagi saat itu, posisi Menelaos adalah Raja Sparta sejak Tyndareus wafat. Tyndareus tidak punya anak laki-laki yang masih hidup, jadi Menelaoslah yang menggantikannya. Pengkhianatan dan penghinaan terhadap raja berarti pengkhianatan dan penghinaan terhadap bangsa Sparta. Saat itu Menelaos masih dalam suasana duka di Pulau Kreta. Agamemnon berusaha menenangkan adiknya yang sedang murka. Segera pasukan raksasa dibentuk.
Seluruh raja-raja dan pangeran yang ikut sumpah Tyndareus terlibat di sini. Ada seorang raja tua bernama Nestor menyarankan Menelaos untuk mengikut sertakan Odysseus Raja Ithaka. Ithaka bukanlah pulau yang berkelimpahan, namun rajanya adalah raja yang cerdik. Walaupun Odysseus bukanlah pelamar Helen, namun dia adalah pencetus ide sumpah para raja dan pangeran itu. Odysseus mendengar bahwa para raja berkumpul hendak menyerang Troya. Odysseus tahu bahwa seseorang akan datang mengajaknya bergabung. Tapi Odysseus tidak ingin meninggalkan keluarganya. Karena itu, ia datang menemui peramal. Kalau menurut peramal perangnya sebentar, ia akan ikut bergabung dengan pasukan. Kalau perangnya lama, ia akan mencari cara untuk menghindari perang. Peramal mengatakan bahwa Odysseus akan kembali setelah 20 tahun apabila dia ikut ke Troya. Supaya dia tidak ikut berperang, Odysseus berpura-pura kehilangan kewarasannya. Berita Odysseus kehilangan kewarasannya akhirnya sampai di telinga Menelaos. Menelaos terkejut dan sedih. Namun Palamedes, Raja Euboea, tidak yakin dengan berita itu. Maka pergilah Menelaos, Agamemnon, dan Palamedes ke Ithaka. Mereka melihat sendiri bagaimana Odysseus membajak tanah menggunakan bajak yang ditarik sapi dan keledai. Kemudian Odysseus menaburi tanah dengan garam, sesuatu yang aneh. Palamedes tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Palamedes melihat istri Odysseus sedang menggendong anaknya. Palamedes mengambil anak itu dan meletakkannya di depan Odysseus yang sedang membajak tanah. Odysseus terkejut dan cepat-cepat menghindar agar tidak menabrak anaknya. Palamedes telah membongkar sandiwara Odysseus. Terpaksa Odysseus ikut berperang. Odysseus menaruh dendam pada Palamedes karena hampir saja mencelakai anaknya. Hal pertama yang harus dilakukan Odysseus adalah mencari Achilles. Achilles, walaupun usianya masih sangat muda, diakui sebagai prajurit yang tangguh. Odysseus berkepentingan membawa Achilles agar perang berlangsung sukses dan ia dapat segera pulang kembali ke keluarga yang ia sayangi. Achilles adalah anak nimfa Thetis dan Peleus. Masih ingat pernikahan mereka, di mana Eris melemparkan apel emas yang menjadi biang keributan itu? Thetis tahu bahwa bila Achilles berangkat perang, ia tidak akan kembali. Kemudian Thetis menyembunyikan Achilles di istana Lycomedes, Raja Skiros. Thetis menyuruh Achilles berpakaian wanita dan menutupi wajahnya dengan kerudung dan cadar. Suatu hari, Odysseus datang ke istana Lycomedes membawa berbagai hadiah. Hadiah-hadiah itu berupa perhiasan, parfum, cermin, sutra, make up dari Mesir, dan sebuah pedang. Tiba-tiba seseorang datang sambil berseru bahwa ia diserang bajak laut. Dengan sigap, Achilles meraih pedang itu dan terbongkarlah penyamarannya. Tidak ada bajak laut, karena itu hanya sandiwara Odysseus. Achilles merasa malu, tapi ia menyatakan siap untuk berperang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menghibur ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih.